Hai guys, balik lagi di Behind the Bricks bersama saya Taufik Effendi. Kali ini kita lagi ada di Yogyakarta. Nah, di belakang saya ini adalah satu rumah karyanya Studio Terasu, namanya adalah Rumah Sadu Guru. Nah, rumah ini tuh adalah sebuah rumah yang didesain untuk menjadi sebuah rumah pensiun, rumah masa tua gitu ya. Dan nanti kita akan lihat di dalamnya seperti apa. Tapi sebelum kita masuk ke dalam untuk keliling rumahnya, saya mau jelasin dulu nih sedikit di bagian depannya biar teman-teman juga ada gambaran rumahnya ini sebesar apa, lahannya juga sebesar apa ya. Jadi untuk rumah Sadu Guru ini untuk luas lahannya sendiri itu 578 meter persegi ya. Terus luas bangunnya sendiri itu adalah 280 meter persegi. Nah, untuk lebarnya ini 14 meter dan ke belakang itu 44,5 ya. Untuk fasadnya sendiri bisa teman-teman lihat di belakang sini ya. Dia tidak ada jendela kalau teman-teman perhatiin. Ini untuk alasan privacy dan jendelanya ada di mana? Jendelanya itu ada di sisi sebelah sana. Jadi rumahnya ini fasadnya ini menghadap ke timur teman-teman. Nah, sedangkan untuk jendelanya sendiri itu ada di bagian utara dari rumah ini. Kenapa jendela-jendelanya ditaruh di bagian utara? Karena view-nya adalah langsung ke Gunung Merapi, ke Gunung Merbabu. Nanti di dalam akan saya tunjukin juga ada satu spot yang enak banget deh buat lihat pemandangan ke arah utara gitu ya. Oke, materialnya sendiri di bagian fasadnya ini bisa teman-teman lihat ini sebenarnya cukup simpel ya pemilihan materialnya, nggak terlalu banyak gitu. Kayak misalnya dari pagar ini kita bisa lihat ini kisi-kisinya ini kayu solid dengan lebar masing-masing 2 cm ya kan. Terus untuk di bagian ini kayu solid 2 cm ini juga kita bisa lihat sampai di bagian dalam di pintu garasinya, kemudian di pintu utamanya juga. Jadi sepanjang fasad di bagian bawah itu semuanya menggunakan kisi-kisi kayu solid dengan lebar 2 cm gitu ya. Kemudian juga di bagian fasadnya kita bisa lihat ini dinding dengan cat bertekstur dengan warna abu-abu ini ya. Dengan warna abu-abu. Kemudian untuk atapnya sendiri itu gentengnya menggunakan genteng kodok. Strukturnya kayu, kemudian juga ada struktur bajanya juga. Dan di bawahnya itu dengan plywood ya. Jadi ini untuk fasadnya kurang lebih seperti ini dan simple aja sebenarnya. Oke, udah penasaran dong pasti dalamnya kayak gimana? Kita masuk yuk ke dalam. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke area dalam dari Rumah Sadu Guru ini. Sebelum kita masuk ke dalam, saya mau cerita sedikit juga soal yang ada di depan ini ada apa aja. Ini salah satunya di belakang saya untuk tembok-tembok samping dari rumah ini menggunakan batu alam ya. Tapi nggak pure semuanya batu alam. Kita bisa lihat teman-teman ini dikombinasikan juga sama kerawang gitu ya, yang disusun secara random. Ini tuh terinspirasi dari desain-desainnya Romo Mangun yang mengkombinasikan berbagai material gitu ya. Jadi diaplikasikan di sini sebagai tembok sampingnya, di sisi sebelah sana juga gitu ya. Terus untuk area carport ini menggunakan grass block, teman-teman bisa lihat di sini ya. Terus di sebelah situ juga masih ada material batu alam dan di sini ada taman yang dibuat miring gitu ya. Seperti ini, dan di area sini kita langsung disambut sama area terasnya yang materialnya ini adalah beton expose ya. Dan di belakang saya ini adalah pintu untuk garasinya. Ini menggunakan kayu solid juga dengan model lipat ya pintunya, dengan model lipat. Ini juga dengan lebar masing-masing 2 cm ini untuk kisi-kisinya si pintu garasi ini gitu. Dan kita bisa lihat juga, kalau tadi mungkin dari depan nggak terlalu kelihatan ya teman-teman, tapi ketika udah masuk di sini bisa lihat dari bentuknya ini ada maju mundurnya bangunan gitu ya. Kita bisa lihat lantai 2-nya maju ke depan, lantai bawahnya agak mundur ke belakang. Jadi ada apa ya, ada kedalaman gitu dari bentuk bangunannya ini. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada sebenarnya nggak terlalu kelihatan, tapi sebenarnya ada 3 pintu di sini. Satu kan pintu garasi ini ya kan. Kemudian di belakang saya ini adalah ada 1 pintu lagi, di sebelah sana ada 1 pintu lagi. Nah, ini adalah pintu menuju ke area utama ya. Dan yang di sebelah sana itu adalah pintu menuju area servis. Jadi untuk aksesnya ada beberapa gitu dari depan, tapi kalau sekilas mungkin nggak kelihatan karena semuanya rata gitu ya dengan kayu kisi-kisi ini. Tapi sebenarnya ada 3 pintu masuk gitu. Oke, kita kemana dulu nih ya masuknya? Pintu yang sini dulu kali ya. Oke, yuk kita ke dalam. Oke guys, sekarang kita udah masuk dari pintu utama. Nah, kita akan langsung disambut sama lorong yang memanjang ke belakang.
Ini lorongnya lebarnya 1650 ya, 1,6 meter. Kemudian tinggi ke atas itu 2,4 ya. Dan ini kita bisa lihat materialnya masih pengulangan dari yang di fasad tadi. Ada dinding dengan cat bertekstur, terus kisi-kisi kayu solid ini dengan lebar masing-masing 2 cm untuk ceilingnya gitu ya. Kita bisa lihat lantainya juga masih beton expose juga. Dan ayo kita masuk ke dalam untuk lihat ada apa aja di sini. Jadi begitu masuk, kita akan ketemu ada 2 pintu di bagian kanan dan kiri. Yang di sebelah sini itu adalah gudang, teman-teman. Ya. Nah, yang sebelah sini ada pintu geser. Yang ini tuh adalah akses dari garasi tadi. Tuh. Jadi ini akses dari garasi dan kita bisa lihat ya, ini garasinya dari bagian dalam. Materialnya juga masih ngulang dengan yang di depan tadi ya, dengan plywood ini. Terus kita bisa lihat ada sedikit yang berbeda tuh, ada material baru di sebelah sana. Jadi itu adalah batu bata custom ya, memang dibuat khusus dengan bentuk kayak trapesium gitu, kemudian disusun dan ada celah-celahnya gitu, ada sela-selanya. Jadi udara tuh bisa tetap masuk, cahaya juga bisa tetap masuk dari sela-selanya itu. Dan ini juga nanti akan berulang di banyak bagian dari rumah ini untuk bata yang disusun ini. Oke, terus di sebelah sini ada satu ruangan. Ini ruangannya ya sebenarnya masih di-develop sama owner ya. Nantinya sih katanya akan jadi studio ruangan ini. Jadi kita ngintip dikit aja. Oke, lanjut. Di sebelah sini ada undak-undakan sedikit. Dan langsung ada tangga di sebelah kiri saya ini yang menuju ke lantai 2. Ada apa di lantai 2? Yuk kita naik. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di lantai 2 dan tadi ketika naik tangga pun materialnya masih sama ya, kurang lebih masih mengulang. Lantainya masih beton expose, terus dindingnya juga dengan cat bertekstur gitu, masih sama lah, kurang lebih masih pengulangan dari area di bawah tadi. Nah sekarang kita sudah ada di lantai 2-nya. Jadi di sini tuh ada 2 kamar teman-teman, satu di sebelah kanan saya, satu di sebelah kiri saya. Kemudian di sini tuh ada satu pantry kecil, ada kulkas, ada dispenser gitu ya. Jadi untuk yang ada di atas sini kalau mau ambil minum atau apa bisa di sini. Kemudian di sebelah sini ada satu tangga lagi menuju ke atas, ke lantai ketiga berarti ya. Oke, nah selama di lantai 2 ini experience yang saya rasakan adalah enak banget, anginnya bener-bener berasa gitu ya. Aliran udaranya enak banget, terus kita bisa lihat juga material-materialnya masih sama ya. Untuk bagian atasnya nggak pakai plafon, jadi kita masih bisa lihat ini untuk plywoodnya, terus yang untuk bajanya juga gitu kan. Terus ini teman-teman yang tadi saya sempat mention di awal, untuk atapnya itu kan pakai genteng kodok. Nah ini dia nih, ini genteng kodok, jadi dia sistem penyambungan itu kayak gini ya. Jadi dari samping itu nyambungnya ke tengah kayak gini gitu. Terus langsung kita menuju ke kamarnya kali ya. Tapi sebelum masuk ke kamar, saya mau tunjukin itu juga, itu menarik banget. Ini ada satu corner yang kalau saya nginep di sini, kayaknya saya akan ngabisin banyak waktu di sini karena bisa duduk-duduk, ya kan, sambil lihat pemandangan di sana. Ini ada kaca mati di sini, ya, bisa lihat pemandangan sawah langsung. Terus di bawahnya ini sebenarnya juga untuk nyimpen outdoor AC tuh. Jadi ditutup seperti ini dengan kisi-kisi kayu solid juga, gitu. Oke, kita langsung masuk ke kamar ini ya. Yuk. Oke guys, sekarang kita udah ada di dalam kamarnya ya. Ini untuk kamar ini sendiri luasnya tuh 4,5 kali 4 kurang lebih, untuk memberikan gambaran ke teman-teman. Dan di sini tuh yang menarik dari kamar ini adalah ketika ada keluarga yang lagi stay di sini, ini tuh menjadi kamar dari anggota keluarga. Tapi ini kamarnya tuh juga bisa disewakan ke tamu gitu ya. Nah, ketika ada tamu dari luar menginap, barang-barang pribadi milik anggota keluarga itu tuh bisa ditaruh di sini nih. Tuh. Jadi ini ada kotak ya, yang fungsinya bisa jadi tempat duduk juga kalau untuk pakai sepatu atau apa. Tapi di bawahnya ada kotak, ada kuncinya. Nah, barang-barang pribadi anggota keluarga itu bisa ditaruh di sini ketika ada tamu dari luar yang menginap gitu ya. Nah, kita bisa lihat ini built-in semuanya, ini kayu solid ya untuk mejanya. Kemudian juga ini lemari-lemarinya gitu kan. Terus kita bisa lihat juga ini untuk atapnya masih terekspos ya di bagian sini. Itu kita bisa lihat bagian atasnya. Tapi yang menarik dari kamar ini ada dinamikanya teman-teman. Jadi di sisi sebelah sini terekspos, tapi di sisi area tidurnya itu tuh dikasih plafon dengan tinggi kurang lebih 3 meter lah ini ya kurang lebih. Jadi kenapa dikasih plafon di bagian sini? Karena takutnya kan nanti dari atas ada yang jatuh atau apa. Jadi ini biar lebih aman juga dan lebih nyaman juga. Karena kan ketika kita tidur kayak lebih apa ya, lebih anget lah gitu. Karena
ceilingnya tidak terlalu tinggi gitu. Nah di sebelah sini ada jendela yang view-nya tuh langsung ke sawah-sawah tuh, dan gak cuma sawah-sawah, tapi ini yang jendela saya bilang tadi teman-teman, jendela bangunan rumah ini ada di sisi utara. Nah salah satunya di kamar ini, dan itu menghadap ke sana, ke utara. Jadi kalau lagi cerah, view-nya tuh adalah merapi, terus merbabu, itu kelihatan dari kamar ini gitu ya. Jadi dapat view yang membingkai ke arah utara. Oke, selanjutnya di sisi sebelah sini ada kamar mandi. Ya, kamar mandinya kurang lebih seperti ini. Layoutnya linear, ada wastafel, ada kloset, di ujung sebelah sana ada showernya juga gitu. Jadi udah nyaman lah ini kalau misalnya ada tamu yang mau menyewa di sini, stay di sini bisa gitu. Oke, sekarang kita ke lantai 3 kali ya. Tadi kan ada tangga tuh yang naik ke atas, kita mau lihat di bagian atas ada apa. Yuk. Oke guys, sekarang kita akan naik ke lantai 3. Ini ada satu tangga lagi dengan material yang masih mengulang juga, tapi di area tangga ini ada bukaan cahaya ya. Jadi area tangganya tetap terang. Dan naik lagi ke bagian berikutnya, ini adalah satu area yang memang didesain untuk nyantai-nyantai lah. Tapi sebelum kita lihat area santainya, saya mau tunjukin dulu di sini ada satu pintu yang ketika dibuka itu adalah menuju ke area untuk maintenance lah, karena di sini ada toren, ada water heater juga di sini gitu ya. Jadi untuk semuanya dikumpulkan di satu tempat ini dan gampang diaksesnya. Jadi kalau mau bersihin toren atau apa nggak usah manjat-manjat gitu, ini tinggal masuk aja udah gampang gitu, beres. Dan di sisi sini adalah satu area mungkin disebutnya balai bengong kali ya. Karena di sini ada tempat duduk memanjang, kasih 2 kursi yang agak lebih tinggi juga. Kenapa? Karena yang itu tadi, ini kan jendelanya menghadap ke utara semua ya. Jadi ini sambil duduk-duduk di sini, jendelanya juga bisa sambil dibuka, sambil menikmati udara segar, dan kalau cerah, view-nya itu adalah ke Merapi sama ke Merbabu. Jadi di sini area santai lah, bisa dibilang gitu ya. Dan ini enak banget di sini, sumpah. Dan kita lihat area lainnya dari rumah ini ya. Tadi kan kita udah explore beberapa area, kita belum lihat living areanya, kitchennya, kamarnya juga. Jadi yuk kita turun ke bawah. Turun tangga, kita kembali lagi ke area lorong yang tadi teman-teman ya. Sekarang kita berjalan menuju ke bagian makin dalam. Ini kita bisa lihat di sebelah sini ada satu belokan. Nah ini tuh menuju ke area service. Jadi dapur kotor di sini, area tinggal ART juga di sini. Ini kamar mandi ART juga ada di sini gitu ya. Jadi untuk service quarter itu ada di sisi sebelah sini dan bisa diakses juga dari pintu ini selain pintu yang di depan tadi ya. Oke, terus di sebelah sini ada batu bata ya yang disusun dengan pola yang sama kayak tadi yang kita lihat di garasi. Ini ada, kalau bisa diintip-intip, ada view keluar ya ke bagian samping juga, dan di sebelah sini juga ada akses menuju ke luar. Nah ini kita bisa lihat di sini ada lagi ya batu bata yang disusun ini sama juga seperti yang kita lihat di garasi tadi sama yang barusan juga. Dan ini tuh view-nya sebenarnya ke arah master bedroom ya. Dan di sini ada satu pintu dengan kayu solid juga sama seperti pintu yang di depan tadi. Dan ini tuh menuju ke ada satu taman kecil di sini ya. Yang di sini ada partisi juga dari batu bata yang disusun tadi, sama sana itu adalah area taman dari master bedroom. Dan ini bisa diakses juga dari situ tuh teman-teman. Kita bisa lihat ada kayak gang kecil, ada pintu masuk kecil menuju ke area master bedroom tadi. Jadi tetap terpisahkan mana area yang publik, mana yang area taman yang lebih private di sebelah sana. Oke, sekarang kita masuk ke area private ya untuk dining, terus juga living areanya kita lihat bareng-bareng. Yuk. Sekarang kita udah masuk ke area privatnya dari rumah ini, di mana yang pertama itu kita langsung disambut sama area dining, sama area pantry juga. Kita bisa lihat di sini ya. Ini semuanya dengan built-in, dengan solid wood juga semuanya. Dan di sini ditempatkan semuanya lah. Kompor ada di sini, sink ada di sini, kulkas, terus juga dispenser, microwave, oven, semuanya di sini. Jadi untuk nyiapin yang cepet-cepet lah gitu ya. Karena kan ada dapur basahnya ada lagi di tempat yang berbeda gitu. Ini kita bisa lihat di sini, terus di sini ada area makannya juga dari pemilik rumah untuk bersantai, untuk makan, untuk ngobrol-ngobrol, untuk terima tamu juga bisa di sini ya. Dan untuk area
dining ini dengan area living itu dipisahkan dengan kabinet buku ini, teman-teman ya. Jadi karena kebetulan owner tuh adalah seorang arsitek senior, jadi memang banyak menyimpan buku-buku arsitektur maupun buku-buku jenis yang lain juga, suka membaca. Jadi ya ditempatkanlah di sini untuk buku-buku koleksi beliau. Sekaligus ini menjadi partisi ya, pemisah antara ruangan makan ini dan pantry dengan living area yang ada di sebelah sana. Tapi di sini juga ada satu bukaan ya, cahaya. Ini bisa dibuka juga ya, benar kan? Yes, ini bisa dibuka juga pintu kacanya. Dan ini bisa cahaya masuk dari sini. Kalau dibuka udara juga masuk. Dan view-nya tuh adalah ke sawah yang di samping ini gitu. Nah, kita lanjut ke area living-nya. Ini dari area dining sama area pantry ke area living ini tuh ada turunan gini guys, ada 2 tangga turun. Ini kenapa? Karena ini memang mengikuti kontur tanahnya gitu ya, itu alasan pertama. Terus alasan kedua, karena kebetulan owner tuh memang sudah lanjut usia, jadi ini tuh juga tujuannya biar bisa bergerak lah, bisa berlatih gitu ya, tetap ada pergerakan di dalam rumah. Makanya dibuat tangga seperti ini, walaupun hanya 2 anak tangga ya, gitu, tapi tetap ada pergerakan. Nah, ini adalah area livingnya. Kita bisa lihat kabinet bukunya juga masih bisa terlihat di sini ya, menjadi aksen dari ruangan ini juga, koleksi-koleksi buku beliau, CD-CD, ada beberapa elemen dekoratif juga di sini. Kemudian ada sofa di sini, terus TV juga ada di sini, dan di sudut ruangan kita bisa lihat itu ada 2 bukaan dengan bentuk L seperti itu ya. Yang satu itu kaca mati, yang ini bisa dibuka nih. Ini pintu kacanya bisa dibuka ya. Jadi pastinya kalau dibuka akan menambah sejuk ruangannya karena aliran udara masuk nih ke sini gitu kan. Tapi kalau ketika ditutup pun ini jadi cahaya bisa masuk ke area living ini. Nah, untuk memberikan gambaran ke teman-teman juga berapa luas area dining, living, dan juga pantry-nya ini. Jadi untuk luasan itu adalah 69, bentar ya saya agak lupa nih kalau angka, 6950 kali 4 meter ya. Jadi sekitar 7 kali 4 lah, kurang lebih 7 meter kali 4 meter. Ini untuk ukuran ruangan living ini sama yang dining tadi gitu. Oke, kita udah lihat semua. Oh ya, terus ini juga masih plong ya ke atas, masih ke expose juga. Jadi ini tinggi banget sih, ini mungkin berapa ya? Lebih dari 3 meter lah yang jelas ke atas ini ya. Jadi bikin nuansanya juga, suasananya juga lebih plong juga. Dan ya itu ada pengalaman ruangnya ya. Ini kan tadi naik turun, jadi lebih dinamis lah untuk 2 area ini. Oke, sekarang kita lanjut ke area master bedroom. Yuk. Nah, dari area living tadi menuju ke master bedroom itu ada turunan sedikit. Kita bisa lihat di sini ya, ada turunan sedikit. Kemudian nggak langsung menuju ke master bedroom, tapi ada satu ruangan yang menjadi transisi di sini, teman-teman. Nah, ini tuh difungsikannya jadi ruang santai, jadi ruang baca juga dari pemilik rumah gitu ya. Kita bisa lihat tadi kan di area dining tuh koleksi bukunya banyak. Di sini pun juga masih ada rak buku ya, dan juga koleksi-koleksi pribadi dari pemilik rumah. Nah, untuk area transisi ini yang menarik juga adalah kita bisa lihat material yang tadi ya, yang bata disusun bersilang ini juga masih ada di sini, di sisi sebelah sini, dan sisi satunya adalah material dari si kisi-kisi kayu itu ya. Nah, di sisi sebelah sini, dan itu adalah pintu lipat teman-teman. Jadi ini tuh bisa dibuka sebenarnya. Dan kalau misalnya dibuka tuh enak banget. Kenapa? Karena cuaca lagi cerah, ini kan menghadap ke utara ya. Jadi kita tuh bisa lihat Gunung Merapi, Gunung Merbabu di sini. Jadi kebayang lah ya, ketika owner lagi santai sambil baca buku di sini gitu kan, sambil nyantai, sambil view-nya tuh langsung ngelihat taman yang di depan sana, dan juga bisa kelihatan gunung di kejauhan. Dan ketika ditutup pun ini tetap terjadi cross ventilation pastinya ya dari 2 sisi ini gitu, karena semuanya tuh terbuka sebenarnya gitu. Untuk atasnya juga masih diekspos juga, dan untuk batu batanya kita bisa lihat ini sampai atas disusunnya. Untuk kisi-kisi kayunya juga ini sampai atas ya. Jadi dari 2 sisi ini sama seperti itu, dan dari area transisi ini kita ketemu satu pintu di sini. Nah, ini tuh adalah master bedroomnya dari rumah ini. Oke, kita masuk ya. Nah, masuk pertama, ini kita langsung disambut sebuah lorong ya, di mana di sisi ini kita bisa lihat ini difungsikan sebagai tempat untuk taruh sepatu ya, rak sepatu di sini. Ada beberapa koleksi pribadi juga. Sisi satunya ini adalah jendela. Jadi tetap ada di bagian lorong ini tetap terang ya. Sebentar.
Oh, ini kaca mati. Tapi jadi ya berarti ada cahaya tetap masuk di area lorong ini. Kemudian lanjut. Sebelum kita lihat area tidurnya, saya mau tunjukin juga di master bedroom ini tuh ada namanya ruang doa. Nah, jadi pemilik bisa berdoa di sini, teman-teman. Jadi ini area yang memang difungsikan untuk beribadah lah dari pemilik rumah gitu ya. Ada jendelanya juga, jadi tetap ada cahaya masuk untuk area doa ini. Dan ada satu pintu kecil di sebelah sini, jadi tetap ada akses keluar. Udara masuk gitu ya, ketika pintunya ini dibuka, bisa duduk-duduk di sini juga mungkin. Atau ya udah lihat-lihat pemandangan aja, karena udah ada akses keluar langsung di sebelah sini gitu. Kemudian ini dia area tidurnya, saya mau tunjukin. Nah, ini dia area tidurnya. Kita bisa lihat untuk kamar ini juga masih atasnya ke expose ya, kebuka, nggak ada plafon, jadi ini tinggi banget. Terus ini tempat tidurnya, dan di belakang sana itu adalah walk-in closet, terus juga kamar mandi dari master bedroom ini ada di sisi sebelah sana ya. Dan untuk materialnya agak sedikit berbeda nih teman-teman untuk master bedroom ini, karena kita bisa lihat flooringnya ini tuh dia pakai vinyl kayu ya. Terus ada kisi-kisi juga di sini. Ini kayu solid juga sepertinya ya. Ini di sini. Terus di sisi sebelah sini ada jendela juga. Ini bisa dibuka jendelanya ya. Terus di sebelah sini ada pintu kaca ya. Jadi di master bedroom kita bisa lihat di semua sisi tuh ada cahaya masuk. Di semua sisi bener-bener. Dan bahkan di sisi sebelah sini tuh bisa dibuka. Dan ini tuh menuju ke teras yang gede banget. Lihat, oh my god, wow, ini asik banget sih, sumpah. Jadi di sini ada teras yang panjang ya. Ini dengan deckingnya dengan kayu. Di sini bisa duduk-duduk, ya kan, bisa santai-santai. Ada kursi goyang di sebelah sini, dan ini benar-benar taman pribadinya master bedroom. Karena kita bisa lihat tadi dipisahkan kan sama batu bata susun yang di sebelah sana. Tadi kan ada taman kecil tuh, ada dipisahkan oleh partisi batu bata ini, dan di sebelah sini tuh benar-benar full, pure punyanya master bedroom gitu. Jadi ada taman yang luas, ada teras yang luas juga, yang memanjang gitu kan. Dan ini kita bisa lihat juga teman-teman, yang tadi di depan untuk tembok sampingnya ini masih menggunakan batu alam, dan juga kerawang yang disusun random ini ya. Ini berulang juga di sisi sebelah sini gitu. Terus atas juga masih sama ya, ke expose juga. Terus ini kisi kayunya juga masih berulang. Kita bisa lihat banyak pengulangan lah di rumah ini gitu ya. Nggak terlalu banyak perbedaannya, baik dari luar sampai ke dalam, sampai ke master bedroom sekalipun gitu. Dan di sebelah sana tuh juga masih ada taman lagi sebenarnya, tapi nanti di insert aja ya gambarnya ya. Jadi benar-benar luas banget tamannya dari si master bedroom ini gitu.